Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu ilmu yang mahal ini ya, tentang zamrud, dan saya jamin 100% Anda pasti paham ya. 100% Anda pasti paham tentang perbedaan batu zamrud yang asli maupun yang palsu. Maka sebelum itu silahkan disimak dan di subscribe, like ya, di share juga tidak masalah untuk channel saya ini. Jadi begini, ini sudah ada sampel antara batu asli dan batu yang palsu, supaya Anda bisa mengetahui perbedaan mana yang asli mana yang palsu dengan secara mudah. Jadi begini bosku ya, ini menurut pengamatan saya, batu zamrud yang palsu itu, dalam arti palsu di sini sintetis atau sintetik ya, itu ciri yang paling mudah kita lihat di sini bosku ya, itu adalah dari seratnya ya. Serat yang seperti ini Anda bisa melihat ya, ini secara jelas seperti benang-benang itulah yang ada di dalamnya itu. Serat seperti ini ya. Serat itu kan serat ruwet ya. Serat ruwet ini biasanya orang itu menyebutnya, orang yang berpengalaman, seperti serat kelabang, seperti serat laba-laba ya. Nah, serat yang model seperti ini itu bukan serat bawaan alam bosku ya. Tidak ada serat alam yang seperti ini. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, serat-serat seperti inilah ini menandakan bahwasanya batu zamrud yang seperti ini sudah pasti palsu 100%, sintetik ya. Seperti itu. Nah, kenapa? Ya memang bawaan sintetis itu kan batu buatan. Batu buatan itu bagaimana supaya dia itu mirip dengan aslinya dan dibuat dengan serat seolah-olah asli, padahal serat seperti ini ialah palsu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, loh mas, ini kan kalau kita tes dengan alat DS Diamond Selector itu kan pasti naik loh. Iya pasti naik bosku ya, karena alat DS Diamond Selector itu tujuannya untuk mengetes diamond atau berlian, makanya bahasanya itu Diamond Selector ya. Kalau kita tes dengan alat Diamond Selector ini tentu naik tuh sampai hampir full ya, karena ini bahan kaca. Jadi apapun bahan itu kalau kaca dengan dites alat Diamond Selector itu pasti naik ya. Jadi Anda jangan terkecoh seperti itu, karena hal itu adalah 100% penipuan ya. Itu. Makanya di sini ya ada sampel batu zamrud yang asli ya. Ini kebetulan batunya ini bagus sekali, hampir tidak ada seratnya ya. Serat bawaan alam ya seperti ini bosku ya. Oh ya. Walaupun memang ada kalanya batu yang asli seratnya ya gimana ya, jadi serat alam itu sangat beda lah dengan serat buatan manusia. Dia tuh bener-bener alami, pure alami, buatan dari alam, buatan Tuhan kan, seperti itu. Nah, ini juga seperti ya, tidak ada seratnya. Dalam arti ini serat adalah serat bawaan alam, berbeda sekali dengan serat bawaan manusia bosku ya. No ya, beda sekali bosku. Itu makanya kalau kita membuat memo ya, membuat memo di batu asli yang ini pasti akan tertera dia itu natural Colombia, dan diamondnya itu ialah diamond kamennya itu tidak ada istilah man made atau sintetik. Nah begini, jadi kalaupun batu yang palsu yang seperti ini Anda buatkan memo misal di GRI, apakah diterima? Ya pasti diterima bosku ya, pasti itu di semua lab manapun itu pasti diterima. Kenapa? Karena asalkan kita punya duit, kita membuat memo di semua batu, bahkan batu bata kayak batu kali, batu apapun, jenis apapun itu dibuatkan memo, pasti diterima oleh si lab. Karena kenapa? Asalkan kita bayarkan dibuatkan memo. Nah pasti ketika batu yang catam seperti ini kita buatkan memo misal di GRI, itu sudah pasti jaminan dari saya, bukan jaminan dari Bang Adam Haris pemilik GRI. Di kamennya ini akan tertulis man made ya, itu yang pertama, atau tertulis sintetik atau catam atau apapun lah, yang penting dia itu tidak ada istilah originnya ya, seperti itu. Jadi kalaupun Anda membuat memo seperti ini dimanapun saja berada dengan memo yang kredibel, itu pasti akan ditulis secara jelas bahwasanya batu ini adalah batu man-made atau sintetik. Berbeda dengan memo-memo abal-abal ya, memo yang tidak kredibel. Ada mempunyai orang yang dekat dengan si pembuat memo abal-abal itu, dibuat print lalu ditulis orisinil, ditulis asli. Nah itu yang menjadi masalah. Maka dari itu saya harap kepada para pemula batu permata jangan sampai terkecoh dengan adanya memo ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terkecoh dengan adanya alat Diamond Selector. Nah justru yang asli-asli seperti ini kalau kita tes dengan alat DS Diamond Selector ini malah tidak naik bosku ya.
Walaupun naik itu hanya 1,5 titik lah. Ini alat diamond selector saya, baterainya itu habis. Nah seperti itu ya. Ini sambil ngerokok ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini, nah seperti inilah. Ini batu zamrud, ini batu yang asli yang saya beda-bedakan di dalam plastik ini adalah batu asli. Jadi batu asli itu, sebentar saya buka, dia itu akan sangat terlihat sekali ya, akan jelas lah bahwasanya batu ini menandakan batu asli dan alami. Nah dari mana kita bisa mengetahui ya? Kalau kita itu sering memegang batu yang asli maupun yang palsu, tentu kita akan sangat mudah mengidentifikasikan tentang kedua batu tersebut. Nah, yang kiri ini dia tuh seratnya adalah serat yang sangat asli alami bosku ya, dibanding dengan yang kanan ini ya. Bisa Anda lihat sendiri bahwasanya inilah yang kanan ini batu sintetik adalah serat laba-laba, serat buatan manusia ya, seperti itu. Nah, jadi begini. Bagi anda ini yang bingung dengan batu permata, jadi bisa langsung hubungi di nomor WA saya ya, dalam arti kalau anda kepingin curhat, tanya-tanya tidak masalah, tapi ya jangan terlalu tanya bosku ya, karena tujuan saya di sini tuh ya, yang pertama itu membuat edukasi tentang video-videonya tentang batu permata, yang kedua ya tentu saya menjual ya, jual beli batu permata, karena saya mengedepankan yang namanya kejujuran, seperti itu, kejujuran apa adanya dan menurut pengalaman saya. Karena salah satu pengalaman yang paling berharga, guru yang paling berharga itu adalah dari suatu pengalaman bosku ya. Jadi begini, Anda itu jangan ngeyel, jangan ngengkel ya, jangan seperti orang cold loh mas. Ini kan masuk apa itu dites dengan alat DS itu naik ya sampai full lah, itu nggak bisa bosku ya, nggak bisa seperti itu. Kalau Anda tidak percaya, belilah batu yang seratnya seperti ini, serat laba-laba ya, entah di Shopee atau dimanapun, oknum-oknum yang kurang jujur, walaupun si oknum itu mengatakan ini batunya asli 100% mas, bahkan ada memonya. Oke ya, kalau tidak percaya Anda buat memo ulang ya, buat memo ulang di memo yang kredibel, di CGL, Skylab ya, di apa itu, di GRI dan lain sebagainya ya. Itu ada buat memo, itu sudah jaminan ya, jaminan 100% dia itu sintetik palsu ya, kalau memang batunya seperti ini ya. Ya memang apakah ada harganya batu sintetik ya seperti ini ya, tentu ada harganya bosku ya. Semua barang yang ada di dunia ini kalau penjual memberikan suatu harga ya tentu itu adalah berharga. Biasanya kalau batu yang seperti ini tidak sampai 500.000 ya, ini murah, 300-400 ribuan sudah dapat yang seperti ini ya. Beda lagi dengan batu yang super duper asli seperti ini. Wah ini kalau kualitasnya seperti ini ya kan, dia itu hampir bersih dari yang namanya serat, ini bisa di atas 10 juta ini ya. Jadi ada yang minat batu ini, saya kasih harga di atas 10 juta, tidak sampai 20 lah itu ya. Ini bagus sekali dan ini ada memonya. Tadi saya cari di kamar keselip ya, dalam arti keselip itu entah ketumpuk kertas-kertas apa ini. Untuk memo yang ini ya, ini Columbia yang batu ini ya. Jadi seperti itu ya, jangan sampai kita itu terkecoh kepada batu yang sudah ada memonya, kepada batu yang sudah naik alat DS-nya. Nah, itu berharap hati-hati ya. Jadi saran saya apa, bagi Anda itu sangat pemula sekali, belilah batu permata kepada penjual yang kredibel, yang berpengalaman. Nah, seperti itu. Salah satu penjual yang berpengalaman itu bisa Anda lihat di Facebooknya, di YouTube-nya. Nah seperti itu kalau dia itu aktif setiap hari memberikan edukasinya, bisa jadi insya Allah orang-orang itu selamat. Orang-orang itu adalah orang-orang yang jujur. Dan sepengalaman saya, sepengetahuan saya, bahwasanya hampir rata-rata semua penjual batu permata dia itu jujur ya, apa adanya, pasti dikirim batunya. Jangan sampai Anda itu wah nanti saya transfer duluan, kalau tidak dikirim gimana. Nah jangan sampai seperti itu. Dan memang ada kalanya si pemain batu permata, penjual batu permata itu memang tidak mau lewat misal di Shopee, di Rekber, Shopee atau Tokopedia. Mereka memang tidak mau. Tidak maunya bukan berarti mereka itu bukan tanpa alasan ya, itu pasti ada alasannya. Karena begini, seperti saya pun kalau ada ingin membeli batu permata, itu yang pertama saya tidak mau lewat Shopee ya, tidak mau lewat Shopee, tidak mau lewat Tokopedia. Kenapa? Karena untuk mempertahankan kualitas bosku ya.
Sebab begini, ini bukan kok mengejek Shopee, toko oranye dan lain sebagainya, karena banyak beredar di toko-toko online seperti itu, banyak batu yang palsu, banyak batu yang sintetik, bahkan diet itu suntikan warna, dan di situ ditulis aslinya. Nah, karena saking banyaknya batu palsu yang seperti itu beredar di toko online, maka untuk menjual batu yang asli, yang natural seperti ini, tentu kita tidak mencampur di dunia yang gelap, ya, di dunia market, black market, di dunia abal-abal seperti itu. Karena kesannya, wah, nanti jangan-jangan batu yang keluar dari Shopee, batu yang keluar dari Tokopedia itu palsu dong. Nah, seperti itu yang ditakutkan, seperti itu. Makanya hampir dari pemain batu permata yang sudah terkenal, yang mereka itu kredibel, bisa dipercaya, itu tidak mau lewat Shopee, tidak mau lewat Tokopedia dan lain sebagainya. Yang mereka mau ya tetap yang si pembeli transfer duluan, baru batu ini dikirimkan, seperti itu. Itu untuk istilahnya apa, menjaga kualitas attitude lah dari dunia batu permata, ya, seperti itu. Saya pun juga harus seperti itu, karena ini adalah keluar dari para komunitas batu permata, seperti itu bosku, ya. Jadi video kali ini semoga bisa difahami, bermanfaat bagi Anda pemula dan bingung untuk mencari batu permata, ya. Jangan lupa subscribe dan like-nya channel saya ini, semoga terus berkembang. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.